Assalamualaikum guys semuanya. Selamat datang kembali di channel Mangkoboy KW. Sebetulnya gue gak mau sih bahas masalah ini, karena gue pikirkan ini masalah orang gitu ya, masalah rumah tangga orang. Sempat rame, tapi males lah gitu, bukan ya, males aja gitu ngebahasnya. Sampai kemarin Kamawa di podcastnya Bang Denny Sumargo masih belum tertarik gitu. Ya udahlah, itu masalah orang gitu. Walaupun ini menyangkut artis public figure seperti Inara Rusri, tapi ketika tadi gue lihat podcastnya si cowok ini, siapa itu, si Insanul Fahmi, saat dia klarifikasi di podcastnya Dr. Richard, kok ada embel-embel agama nih buat pembenaran kelakuannya yang tolol itu ya. Kelakuannya itu. Jadi ya gue gak akan cerita detail apa kronologinya, ya lu bisa nonton sendirilah di podcastnya Dr. Richard sama podcastnya Bang Denny. Tapi kan intinya singkatnya aja gitu, dia itu posisinya sudah apa namanya teh, gak nyaman lah sama istri, sama Kamawa itu. Dia udah gak nyaman, maju mundur buat mau pisah, tapi dia masih bingung maju mundur. Lalu di bulan Juli dia ada bisnis sama kerjasama dengan Inara Rusli. Nah, di sanalah dia. Intinya dia punya hubungan sama Inara. Parahnya itu siapa si Insan ini, dia kenal dekat sama Inara bulan Juli, dan dia nikahi di awal Agustus. Dia gak ngomong ke istri pertamanya, Kamawanya. Dia gak ngomong bahwa dia nikah lagi, dan dia ngomong ke si Inara bahwa dia sudah mentalak istrinya, sudah proses cerai. Ya mirip-mirip inilah kayak Habib Bahar gitu, agak-agak mirip. Banyak orang yang menyerang Inara Rusli, banyak orang yang menyerang. Tapi di sisi lain, si Inara ini gak salah-salah amat gitu. Dia itu gak tahu bahwa si cowok ini masih punya istri gitu. Kan dia bilangnya udah ditalak, udah proses cerai, padahal belum. Kalau Habib Bahar kan dia bilang sudah proses cerai, memang sudah dikonfirmasi oleh istri pertamanya bahwa sedang proses perceraian, tetapi ketika sudah nikah Habib Bahar rujuk kembali. Nah ini mah dia bohong, dia ngebohong ke istri pertama, dia ngebohong ke si Inara itu. Dan dia itu mempunyai keputusan itu, memutuskan untuk nikah sama Inara gara-gara dia pernah ngomong di 2023 kepada Kamawa bahwa dia mau poligami. Dan di 2023 itu Kamawa setuju, maulah dipoligami. Dan dia berpikir bahwa kalaupun dia poligami sekarang, dia bisa ngomong bahwa dia berasumsi bahwa si Kamawa ini bakal nerima gitu. Dan dia bilang bahwa dia gak mau ada fitnah. Dia nikahi Inara gara-gara gak mau ada fitnah, gara-gara dia bisnis terus-terusan bersama gitu, gak mau ada fitnah. Ya intinya dia mau secara apa, ini dibolehin lah sama agama gitu, ini poligami ini dibolehin. Banyak yang menyepelekan gitu, menyepelekan poligami gara-gara ya Nabi berpoligami ada alasannya ya. Nabi
awal istri pertama Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, Nabi selama bersama Siti Khadijah, dia monogami, dia gak poligami, dia cuma satu. Karena apa? Siti Khadijah, ya bisa dibilang sempurna lah buat Nabi. Dia mendukung Nabi. Dan Nabi pun setelah Siti Khadijah meninggal, barulah di sana Nabi berpoligami. Itu pun ada alasannya. Itu pun perintah dari Allah. Dan istri-istrinya itu punya kelebihan tersendiri. Misalkan contoh Siti Aisyah, dia cerdas, dia gampang nangkep. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan istri lain pun ada tujuannya sendiri gitu, ada alasannya sendiri. Bukan nafsu, bukan syahwatan, itu perintah dari Allah. Lu siapa? Lu dapat perintah dari siapa? Lu cuma itu cuma nafsu lu, syahwat lu, dan lu bungkus dengan embel-embel agama. Kalau lu memang betul secara agama nikahnya itu sah, walaupun tanpa persetujuan istri pertama, tanpa persetujuan keluarga. Tetapi ini perempuan, ini Inara ini, lu tipu, lu jebak, lu bilang sedang proses perceraian, sudah ditalak 2. Padahal pengakuan dari Kamawa, dia gak merasa ditalak. Dia belum pernah ditalak. Dan memang si cowok ini, si insan ini, dia bilang dia menalak secara bias, gitu, masih bias. Dia mungkin Kamawa ini belum ngeh. Kan ya samar gitu kan, bias. Gak saklek dia nalak gitu. Dan dia bilang dia konsultasi dengan guru-gurunya, bahwa kata guru-gurunya itu dia memang itu sudah jatuh talak. Gedek banget gitu loh, ada orang yang ya menghalalkan segala cara dengan alasan agama. Gak gitu caranya lah. Kalau lu mau poligami gak gitu caranya. Ya lu beresin dulu satu gitu. Kalau mau sembunyi sekalian sembunyi gitu. Dan ya lu bilang aja gitu jujur ke istri kedua lu bahwa lu masih punya istri, itu masih sah, belum cerai. Tinggal bilang aja. Ini enggak, dua-duanya ditipu, dibohongi dua-duanya. Jadi ya sama kayak kesamaan sama kasusnya Habib Bargil, menyepelekan, tidak berpikir ke depannya seperti apa. Ya udah, nikah aja dulu. Makanya ya wajar gitu Inara bilang ke Kamawa bahwa dia dijebak dan dia mau nikahnya itu, si insan ini gak punya istri lagi gitu selain Inara. Itu wajar. Dia udah nikah dan dia belum tahu bahwa gak tahu bahwa si insan ini bohong tentang perceraiannya. Dia taunya duda gitu. Terus dilaksanakan pernikahan, sudah berhubungan badan, dan ternyata si insan ini bohong. Dia masih punya istri, dia belum bercerai, bahkan dia tidak menalak, kata pengakuan Kamawa. Dan yang dirugikan ini kan bukan dia. Di sini kasus ini yang dirugikan, yang sangat dirugikan ini banyak. Istri pertamanya pasti itu dirugikan, keluarganya, lalu termasuk Inara, si Inara juga dirugikan.
dia ini public figure, pasti namanya bakal tercoreng gitu. Apalagi dengan sekarang video hubungan badan dia sudah ada di Kamawa, sudah ada di kantor polisi, dan itu masih ada potensi gitu bisa tersebar luas. Bagaimana kalau tersebar luas? Belum guru-gurunya Ustadz Dery ke bawah-bawah dihujat. Dan dia, si insan ini lucunya, dia datang minta nasihat untuk masalah ini setelah kasus sudah kacau balau ini. Kalau lu mau minta nasihat, ya sebelum dong, lu datangi dulu guru lu, ceritain kondisi sama istrinya seperti ini, seperti apa. Lalu kondisi lu sama Inara seperti ini. Bagaimana nih solusinya? Baiknya seperti apa? Ini mah bukan, ini sudah nikah dulu. Udah nikah dulu aja. Nanti gimana nanti? Setelah udah kaya baru datang ke guru. Tolol emang. Tolol. Yang pusing kan guru lu juga. Dia yang kena dampak juga. Kena hujat juga. Ya, ada aja. Dan di podcastnya Dr. Richard itu, dia bilang gini, dia pikir ini ada peluang nih, dua-duanya bisa dikembangkan bersama sehingga menjadi satu tim. Goblok, lu mau futsal? Hah? Mau bikin tim futsal? Kok gitu mikirnya? Kok ini ada peluang bisa dikembangkan bersama, terus bisa jadi satu tim, terus bisa jadi inspirasi buat orang-orang di luar sana. Cara lu aja salah, gimana mau jadi inspirasi? Sekarang kan ya kasihan gitu, banyak hati yang dihancurkan gara-gara dia. Dan dia katanya mau bunuh diri. Dia sudah kepikiran bunuh diri. Dia sudah ngomong ke Kamawa bahwa dia mau mengakhiri hidupnya. Tapi untung nggak jadi. Gimana kalau jadi? Ini kasihan nih Inara sama Kamawa. Dia dua-duanya belum tahu nih bahwa orang ini bohong. Jadi Nabi pun ketika poligami itu ada aja Siti Aisyah cemburu, ada aja gitu permasalahannya. Itu seorang nabi, tapi dia nabi gitu, dia rasul, itu perintah dari Allah dan dia tahu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Lalu siapa? Dan ya ini sangat singkat sekali, bulan Juli, awal Agustus. Dan videonya itu tersebar, bukan tersebar, dibuatnya itu tanggal 8 Agustus. Ini pengakuan dia, tanggal 8 Agustus. Gitu. Ini singkat sekali. Gitu. Dan di bulan Oktobernya dia ke Kamawa itu bilang, ya dia gak bilang, dia cuma bilang mau poligami. Dia gak bilang sudah. Dia bilang mau menikah, tapi dia gak bilang sudah menikah. Jadi ya jangan terbiasa gitu menutupi, membungkus kelakuan busuk kita dengan embel-embel agama. Lu pelajari dulu bagaimana. Itu berat, poligami itu berat. Emang ya banyak ulama yang mengatakan bahwa pahalanya itu besar. Pahalanya, ya
pahalanya besar, tapi kan pelaksanaannya juga berat gitu. Tanggung jawabnya berat. Adil itu ya memang cuma 4 huruf adil, tapi gak segampang itu bersikap adil ya. Dan ya kayaknya mustahil sih kita bisa adil. Kita bukan nabi, bukan siapa, bukan apa. Kita mau poligami itu cuma nafsu dan syahwat kita. Apa coba kepentingannya? Anak dikaruniai, kecuali kalau dia istri pertama gak bisa memberikan keturunan, itu masih ada alasan tuh, masih ada alasan buat poligami gitu. Ini dia kan bercerita kalau di podcastnya Dr. Richard ini, dia bercerita dia rumit sekali hidupnya, dia di rumah gak nyaman, seperti tidak tahu tempat pulang lagi, gak tahu bisnisnya ada yang hancur. Ya solusinya bukan poligami dong. Poligami makin hancur, dan kebuktian kan. Dan bayangin anaknya sekarang gimana, anak lu gimana tuh. Ya ini udah fatal banget sih. Ya jadi jangan ngambil jalan pintas lah. Jangan menyepelekan gara-gara oleh agama diperbolehkan. Bukan berarti segampang itu. Memang ada orang-orang yang mampu, dia berpoligami lalu istri-istrinya itu rukun, ada ya. Tapi serukun-rukunnya pasti gak akan terhindar dari masalah. Itu yang jujur, berpoligami dengan cara yang benar. Dia ngasih tahu istrinya, istri pertamanya setuju, dia punya alasan yang kuat untuk berpoligami. Pasti ada, apalagi ini dia ngebohongin dua belah pihak. Bagaimana keluarganya? Dan lucunya, ketika saya nonton sekitar 2 atau 3 jam yang lalu menonton podcast itu, dia bilang gini, saya tadinya menutup kolom komentar, tetapi setelah saya bermuhasabah diri, saya merenung, saya menyadari bahwa saya yang pantas dihujat. Kalian jangan hujat Inara, kalian jangan hujat Kamawa, kalian jangan hujat saudara-saudara saya, kalian jangan hujat guru-guru saya, silahkan hujat saya. Saya penasaran dong ya, gue penasaran, lalu lihatlah di IG-nya, ternyata benar kolom komentarnya dibuka. Ketika saya lihat lagi IG-nya, ketika mau bikin video ini, ditutup dong, ditutup. Katanya sudah menyadari gitu, dia sudah pantas dihujat gitu. Menyadari kesalahannya, silahkan hujat saya. Kok ditutup? Memang. Ya itu saja mungkin ya untuk video kali ini, gak akan panjang-panjang lah. Ya intinya itulah, jangan menyepelekan sesuatu ya gara-gara agama ya. Dibungkus dengan embel-embel agama. Jangan terbiasa membungkus dengan embel-embel agama untuk menutupi kebusukan hati kita, menutupi kebusukan kelakuan kita. Ya itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.